Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi klien kita kali ini namanya Mas Irwan. Permasalahan Mas Irwan adalah permasalahan dengan istrinya. Istrinya itu sekarang berpenampilan semakin cantik, jauh berbeda dari sebelumnya di awal-awal mereka menikah. Dan juga istrinya akhir-akhir ini benar-benar sibuk, yo. Benar-benar sibuk? Iya, dan Mas Irwan bilang saking sibuknya istrinya jarang pulang. Aneh kan, walaupun lembur seorang istri itu harusnya tetap harus pulang kan? Ya memang kewajiban seorang istri itu harusnya melayani suami. Iya, nah ini juga yang memicu Mas Iwan jadi curiga sama istrinya. Ketika penampilannya menjadi lebih cantik, dia jarang pulang, dan juga sikapnya dia dan perlakuannya dia ke Mas Irwan itu udah berbeda. Berubah drastis, itu dia. Jadi Mas Irwan minta tolong sama kita buat menyadarkan istrinya dan juga mengingatkan, maksudnya ya dia sedih lah karena perubahan itu semua jadi buat istrinya juga jadi berubah makin menjauh dari Mas Irwan. Ya, sekarang kita mau langsung ketemu aja sama Mas Irwan, kita tanya detailnya seperti apa. Kita langsung aja ketemu sama Mas Irwan. Yuk. Nomor 43 berarti masih hidup. Apaan sih Mas? Ada orang ribut-ribut. Mas, udah kita lurus aja terusin Mas, nggak apa-apa kita lewat aja. Itu bukannya Irwan ya? Iya kan bener kan itu Irwan. Dia ngapain ribut di sini yuk? Berhenti depan sini sih Mas. Bang, bentar dulu Bang. Lu apa? Tenang dulu. Ini ada masalah apa? Ada masalah apa? Ini manusia nggak ngerti ditolong. Ini orang baru bayar 3 juta, dia punya utang 20 juta. Ini nggak ada urusan sama lu berdua ya? Ini bukan urusan apa? Nggak ada ya? Gua urusannya sama dia. Kalau misalkan ada kayak begini diobrolin aja baik-baik, bukannya datang malah nunjuk-nunjuk marah-marah kayak begini di pinggir jalan. Abang nggak malu diliatin orang kayak begini? Dia punya malu nggak? Hah? Udah lama, Gua Bang. tanya. Jadi bang, gue kan punya utang sama dia. Tapi gue udah janji nih mau bayar utang sama dia. Gue udah minta waktu 3 minggu. Dia masih nyolot aja. Lu 3 minggu dari kemarin 3 minggu terus lu bilang. Lu ngapain manggil-manggil orang TV kayak begini ya? Hah? Masuk lu apa? Bang, tenang dulu. Lu diam. Iya, Bang. Iya, udah. Kita ngerti. Cuman begini loh, Bang. Kalau lu punya utang, dia punya utang sama abang-abang, diobrolin baik-baik, bukannya kayak gini. Apalagi dia bilang kan 3 minggu. Ya bener lu, apa lagi lu? Ini pasti debt collector nih. Enggak, tapi masalahnya utangnya tadi gede banget ya, 20 juta loh. Utangnya kok gede banget sih 20 juta? Emang buat apa? Mana? Dan duitnya kan buat semua untuk bikin baik bini gue jadi cantik. Cuman buat itu aja? Hah? Gimana sih? Oh, jadi lo pinjam sama mereka tadi, itu tuh buat ngemodalin keinginan lo ngubah istri lo begitu penampilannya. Ini masalahnya gimana sih? Coba cerita deh. Coba dari Mas Irwan langsung deh, kita pengen dengar. Jadi gini, gue pengen bini gue tuh cantik sama kayak bini teman-teman gue yang lain. Terus? Tapi gue nggak punya duit. Nah, terpaksa gue minjem duit. Ya, oke. Terus? Terus sama si Rizal, Mm-mm. terus ada lagi sama orang lain. Mm-mm. Gue minjem duit untuk bikin cantik bini gue. Mm-mm. Salon, ke mall dia beli baju, terserah dia lah. Masuk di emas. Terus? Tapi sekarang masalahnya dia udah cantik, sifatnya berubah, suka ngelawan sama gua, gak nurut sama gua. Kalau gua bilangin nggak mau denger, sekarang dia suka pulang malam, sukanya dia udah nggak mau lagi ngurus nggak pernah masakin gua. Padahal gua udah capek-capek nyari duit, rela-rela sampai ngutang. Lo pengen istri lo tuh cantik, pengen berubah, dan akhirnya setelah istri lo berubah, resikonya ya
ternyata istri lo sekarang kayak begini, dia mau perlakukan lo dibilang gak sopan atau nggak seperti seorang istri ya, Iya. itu kan harusnya lo udah paham risiko dan dari awal harusnya lo udah obrolin baik-baik sama istri lo. Juga. Yang namanya istri kan harus nurut sama suaminya. Ya kan? Emang benar ya namanya istri harus nurut sama suami. Cuman kan di sini ya kalau menyalahkan istri juga, maksudnya untuk menyalahkan istri lo juga nggak semuanya benar karena di sini ada peran lo. Lo pengen istri lo berubah dan sekarang setelah istri lo berubah, lo juga jadi bingung. Tapi gue pengen tuh dia berubah penampilan jadi cantik aja. Gak usah sifatnya. Sifatnya gue gak suka. Dulu deh, bini gue tau nggak? Dia tuh nurut sama gue. Mau gue ngomong ini, itu, apa aja deh nurut. Sekarang, dia udah jadi nggak bener. Itu yang pengen gue selidiki. Makanya, kata Tuan sama Bang, sama Mbak. Mana? Kenapa? Ya udah, Jadi ntar diangkat aja, dulu Mas. aja, diangkat dulu aja. Dia kan seorang suami, dia pengen istrinya berubah dan setelah istrinya berubah dia kalian melanggar. Itu Ya, dia, siap dengan kok gak risikonya. kesel juga sih sebenarnya dengerin. Iya kan? Gimana Mas? Gimana? Bang, Mbak, yang tadi bini gue telepon nih marah-marah. Tadi sih dia nitip makanan, gue lupa. Gue harus antar makanan nih. Hah? Oh ya udah gini aja, lu naik motor kan? Ya. Gue bonceng lo aja ya, biar Fatia naik mobil sama Tin Sama Tin. ngikutin kita aja. Oke, oke. Gak apa-apa kan? Aha. Yaudah yuk. Yaudah. Yaudah gue naik mobil. Yaudah lu ambil motor deh. Iya, iya. Ya, gue tunggu di dekat mobil ya, sini ya mobilnya ya. Apa mungkin dari awal emang nggak diobrolin kayak misalkan perubahan sikap atau apa? Maksudnya gini loh Fat, dia kan tadi bilang dia cuma malu karena istrinya nggak bisa berpenampilan. Iya. Nah maksudnya kalau untuk seorang suami yang baik, kalau istrinya kurang apa-apa itu kan diobrolin baik-baik. Heeh. Terus? Ya nggak? Dan kalaupun memang istrinya ternyata memang mau mendengarkan suami, ya harusnya istrinya juga nggak berubah menjadi seperti ini dong, seperti yang dia bilang tadi, perempuan nggak benar. Permasalahannya sih sebenarnya kayaknya suaminya yang menuntut, tapi ketika istrinya udah berubah banyak, istrinya terlalu nyaman sama keadaan dia sekarang sehingga lupa sama suaminya. Gue kesian sama dua-duanya sih yo. Secara suaminya juga jadi kurang perhatian dan istrinya juga jadi lupa diri ya kan. Enggak, gue sebagai cewek ya yo di sini sebagai yang tahu nih banyak kebutuhan cewek yang harus dibeli kan. Ya masuk akal, makanya kenapa gue masih pengen ngebantuin suaminya sekarang ini. 20 juta sih ya gue rasa masih kurang cukup ya. Yo. Udah. Agak lama. Ya udah, ya. Yang tadi makanan. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Udah. Yaudah Itu Fatia naik gua- mobil ya, mobil, ha. sama semua ya. Gue Iya. naik motor sama dia nih. Yuk yuk. Ikutin ya. Jadi, Ayo jalan. ayo, ayo. Mas, oh jangan sampai ketinggalan mas. Tunggu, yang aneh deh ya. Dia udah kayak gitu, ngorbanin segala macam buat istrinya. Tapi dia masih rela loh, cuman untuk nganterin makan doang ke kantor istrinya. Dan dia buru-buru, benar-benar kelihatan ekspresinya ketakutan gitu. Gimana ya, kasihan sih sebenarnya ngeliat klien kita kali ini tuh kayak dia sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang imam yang harusnya membimbing, yang harusnya punya apa ya, kuasa lebih di rumah tangga. Ini seolah-olah jadi ketakutan. Memang dia dulunya pernah punya salah ya, tapi kan bukan berarti itu bisa jadi alasan dong. Mas Mario sama Mbak tunggu sini aja ya. Tunggu di sini aja. Dia pantau di mobil aja. Gitu. Mas sama Mbak lihat sendiri nih perlakuan istri saya sama saya nih. Ya? Yaudah kalau gitu nanti daripada ketahuan gue tunggu di mobil aja ya. Ya. Gue lihat dari mobilnya. Yaudah. Oke. Bener ya, Mas ya? Ya. Enggak, dia bilang ini kantornya. Dia nyuruh gue turun kan. Terus gue inisiatif aja masuk mobil. Dia bilang biar kita ngelihat perlakuan istrinya sama dia kayak gimana setelah perubahan sikap. Oh iya, itu langsung nyamperin tuh. Itu istrinya. Astagfirullahaladzim. Ya masa ngantor dandanannya gitu banget ya? Bener sih kalau misalnya suaminya curiga. Udah kan? Udah sekarang kamu pulang. Lagi marah-marahin sih, kan udah dibawa Pulang. makanan. Masa meeting tiap hari sih? Aku banyak kerjaan di dalam. Udah sana kamu pulang. Masa kamu nggak ada waktu buat aku sama anak kita? Aku kayak gini gitu karena sih, Sri. kamu tahu gak? Aku tuh kerja kayak gini tuh gara-gara kamu tahu nggak? Aku hidupin keluarga kamu. Udah gitu aja. Terus dia juga diem aja, gimana istrinya mau berubah dong yo? Tanda dia ngapain? Bentar kita tunggu dulu aja. Dia nggak mungkin lepas sama kita. Dia nggak mungkin lepas sama kita.
kayaknya dia boleh. mau sembunyi tuh. Kita samperin yuk. Turun. Emang dia marah-marah gitu kenapa? Karena lu telat bawain makanan. Kenapa sih? Ya dia memang kayak gitu, suka marah-marah. Suka marah-marah selalu dorong saya. Suka maki-maki saya gitu emang. Mas, ya. Tadi kan dia bilang mau meeting. Kalau biasanya dia meeting, itu nggak meeting mas. Beneran. Gak meeting. Dia bisa aja dia hangout sama cowok lain. Mendingan kita intai aja dulu. Gimana? Emang dia udah kelar kerjanya sekarang? Ya nggak tahu itu bisa-bisanya dia aja. Biasa banyak bohongnya tau nggak? Orang pernah ya pulang 3 hari ini nggak pulang. Pulang bawa minuman. Alkohol gitu? Iya. Yang saya takut ke depan lama-lama Dia keluar tuh. saya jadi nggak bener. Tuh kan? Enggak. Ini pasti ini cowok barunya dia nih. Iqbal, jadi Iqbal. Lu naik motor itu ya? Mas, ayo cepetan mas. Iya, ntar kita ketahuan kalau kita datang. Aduh, mobil parkir di situ lagi. Iya, bisa. Iya. Jar motor ya, Jar. Ya, jam segini mau ngapain nih sama cowok lain? Sekarang tuh temennya cowok semua. Nggak ada cewek. Kan bisa aja teman kantor atau mungkin memang di kantornya itu lebih banyak cowok mas dibanding pegawai ceweknya. Ada temen ceweknya mbak, ada. Sekarang dia udah cantik ya, kalau misalkan banyak temen cowok udah wajar kan ya, Pak? Iya. Ya cuman nggak gitu juga mas. Masa jalan sama cowok lain, emang saya apaan? Iya. Oh, ke kanan. Ke kanan. Ting apaan ini? Ini kan coffee shop. Tuh kan, ganti-gantengan kan? Mesra banget. Mesra banget. Sama saya nggak pernah kayak gitu mas sekarang. Wah, pengen gue sampai. Bisa. Udah, Kita tunggu dulu aja. Masuk dia. Samperin sekarang aja ya. Bentar, kita wasin dulu. Jangan langsung dateng. Pertanyaan gue, lo belum pernah kan mempergoki istri lo kayak begitu sama orang lain? Ya cuman kalau udah ganti-ganti cowok gimana? Coba nih mas, saya dari kantor tadi saya nganter nasi ya. Bilang mau meeting. Sekarang dia jalan sama cowok ganti-gantian tangan. Udah jelas kan dia bohong kan? Meeting di tempat makan itu udah biasa loh mas sekarang. Iya mbak, tapi kalau istri udah berani bohong sama suaminya, meeting tahu-tahu jalan sama cowok lain, pasti istri nggak bener dong. Kan kayak gini nih, meeting apaan lu? Meeting apaan lu? Ya, kerja aku. Kerja apa? Masa mesra-mesra kayak gini apa? Aku lagi kerja, lihat. Kerja apaan? Kerja. Papa, Lo yang apa? Gua suaminya. Tolong jangan dorong-dorong dong mas, ini suaminya di sini. iya, tapi dia cuma kerja aku loh. Ya bukan masalah cewek, ini istrinya lu. Mas siapa di sini? Mas rekan kerja ya, cuman dikasih kesempatan dong, ini suaminya. Apaan sih ini? Pakai Kamu dengerin dulu. kamu yang bertangan. Aku kerja di sini. Kamu cuma terima beres saja semuanya. Mbak, kok mau jadi marah-marah sama suami? Harusnya tanya sama dia, ngapain dia di rumah? Aku kerja, dia yang bikin aku kayak gini. Siapa kamu tuh? Mbak. Kerja di sini tau nggak? Ngapain dia pakai gini? Ayo cepat nih. Ayo. Ngapain sih? Matiin. Apaan sih kamu? Aduh, aku mau ngomong dulu, dengerin dulu aku ngomong. Kamu ngapain sama dia? Aku tuh cuma bisnis. Bisnis Dia apaan?